warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Septia Rahmania Salsabila dengan NIM 2522156 dari kelas Manajemen 2C Universitas Mulia Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema Strategi Pengembangan Bisnis di Era Digital melalui Penerapan Digital Marketing. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa konsep dari dasar bisnis, tujuan bisnis, bentuk-bentuk usaha di Indonesia, serta bagaimana digital marketing menjadi strategi yang efektif dalam mengembangkan bisnis di era digital. Selain itu, saya juga akan menjelaskan contoh penerapan digital marketing melalui sebuah studi kasus. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan strategi digital marketing dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan materi. Oke, yang pertama, baik sebelumnya memasuki pembahasan utama, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan dari presentasi ini agar kita memiliki gambaran mengenai materi yang akan dibahas. Pada presentasi ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai. Pertama, memahami konsep dasar bisnis. Yang kedua, menjelaskan tujuan bisnis. Yang ketiga, mengenal bentuk usaha di Indonesia. Yang ketiga, memahami pentingnya digital marketing. Yang terakhir, menjelaskan hubungan strategi bisnis dengan pemasaran digital. Setelah mengetahui tujuan presentasi, selanjutnya kita akan membahas materi pertama, yaitu mengenai bisnis di era digital. Bisnis adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memperoleh keuntungan. Sering perkembangan teknologi, cara menjalankan bisnis mengalami banyak perubahan. Saat ini, internet memudahkan perusahaan dalam melakukan promosi, penjualan, hingga komunikasi dengan pelanggan. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi digital agar tetap mampu bersaing. Setelah memahami pengertian bisnis, berikutnya kita akan membahas mengenai tujuan bisnis. Tujuan utama bisnis adalah memperoleh keuntungan sebagai sumber pengembangan usaha. Selain itu, bisnis juga bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen melalui produk atau jasa yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menjaga keberlangsungan usaha melalui inovasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Selanjutnya, kita akan melihat berbagai bentuk usaha yang ada di Indonesia. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia. Setiap bentuk usaha memiliki karakteristik, kelebihan, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Pertama, usaha perseorangan, yaitu usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Bentuk usaha ini dimulai didirikan dan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik. Namun, pemilik juga menanggung seluruh resiko usaha. Kedua, yaitu persekutuan komanditer atau CV, yaitu usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, terdiri dari sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang hanya menanamkan modal. Ketiga, ada perseroan terbatas atau PT, yaitu badan usaha berbadan hukum yang modalnya berbagai dalam saham. PT umumnya dimiliki oleh perusahaan yang ingin mengembangkan usaha dalam skala yang lebih besar karena lebih mudah memperoleh modal. Selanjutnya, koperasi, yaitu badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui kerjasama. Yang terakhir, BUMN atau badan usaha milik negara, yaitu perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan. Setelah mengetahui bentuk usaha, kita akan membahas tantangan yang dihadapi bisnis di era digital.
Di era digital, tantangan bisnis tidak hanya berasal dari banyaknya pesaing, tetapi juga dari perubahan perilaku konsumen yang kini lebih memilih layanan berbasis digital. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut perusahaan untuk terus berinovasi. Keamanan data pelanggan juga menjadi perhatian utama karena berkaitan dengan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah digital marketing. Adapun konsep digital marketing. Digital marketing merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau jasa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan brand awareness, menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan penjualan, membangun hubungan dengan pelanggan, serta mengukur efektivitas pemasaran melalui data. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa strategi digital marketing yang banyak digunakan oleh perusahaan. Digital marketing memiliki berbagai strategi yang dapat disesuaikan dengan tujuan bisnis. Sosial media marketing digunakan untuk membangun hubungan dengan pelanggan, sedangkan SEO membantu website lebih mudah ditemukan di Google. Konten marketing berfungsi untuk menarik perhatian melalui konten yang berkualitas, sementara email marketing digunakan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Marketplace marketing memudahkan proses penjualan secara online dan digital advertising membantu perusahaan menjangkau target pasar yang lebih tepat sehingga promosi menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut ini adalah contoh penerapan digital marketing pada berbagai bentuk usaha. Pada saat ini, saya akan menjelaskan bagaimana digital marketing dapat diterapkan pada berbagai bentuk usaha di Indonesia. Meskipun setiap bentuk usaha memiliki karakteristik yang berbeda, semuanya dapat memanfaatkan digital marketing untuk mengembangkan bisnisnya. Pertama, UMKM biasanya menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk memperkenalkan produk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Selain itu, UMKM juga memanfaatkan marketplace agar produk lebih mudah ditemukan oleh pelanggan. Selanjutnya, PT umumnya memiliki website resmi dan menggunakan search engine optimization atau SEO agar website perusahaan mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google. PT juga sering memanfaatkan iklan digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya, koperasi dapat menggunakan marketplace dan media sosial untuk memasarkan produk anggotanya. Dengan cara ini, koperasi dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan anggotanya. Selanjutnya ada usaha perseorangan, biasanya menggunakan WhatsApp bisnis sebagai media komunikasi dengan pelanggan karena mudah digunakan untuk menerima pesanan, memberikan informasi produk, dan melayani konsumen secara langsung. Agar strategi digital marketing berhasil, terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Keberhasilan digital marketing tidak hanya bergantung pada banyaknya iklan yang dipasang, tetapi juga pada strategi yang tepat. Perusahaan harus memahami siapa target konsumennya, membuat konten yang menarik, serta melakukan promosi secara konsisten. Selain itu, data hasil pemasaran perlu dianalisis untuk mengetahui strategi yang efektif. Pelayanan pelanggan juga menjadi faktor penting karena kepuasan pelanggan dapat mendorong pembelian ulang dan meningkatkan kepercayaan terhadap bisnis. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan antara konsep bisnis dengan digital marketing. Konsep bisnis dan digital marketing saling berkaitan. Bisnis tidak hanya membutuhkan produk yang berkualitas, tetapi juga strategi pemasaran yang tepat agar produk tersebut dikenal oleh masyarakat.
Dengan memanfaatkan digital marketing, perusahaan dapat memperluas pasar, memahami kebutuhan konsumen melalui data digital, serta meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu bisnis di era digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemasaran. Untuk lebih memahami penerapannya, berikut saya sajikan sebuah studi kasus. Studi kasus ini menunjukkan bahwa digital marketing dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan media sosial, marketplace, dan iklan digital. Sebuah usaha kecil dapat menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus membuka banyak cabang. Selain meningkatkan penjualan, digital marketing juga membantu membangun citra merek dan menjaga hubungan dengan pelanggan melalui komunikasi yang lebih cepat dan interaktif. Studi kasusnya di sini ada Kopi Nusantara yang dimana kondisi awalnya penjualan hanya dilakukan secara offline, promosi mengandalkan word of mouth, pelanggan terbatas pada wilayah sekitar. Strategi yang dilakukan membuat akun Instagram dan TikTok, membuat toko di Shopee dan Tokopedia menggunakan Instagram, menggunakan konten foto dan video rutin, atau memberikan promo dan diskon. Setelah itu, hasil yang diperoleh, brand lebih dikenal masyarakat, pengikut media sosial meningkat, penjualan mengalami peningkatan, jangkauan pasar lebih luas, serta loyalitas pelanggan meningkat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan dua pertanyaan yang berkaitan dengan yang telah dijelaskan. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah saya sampaikan. Silakan mungkin yang mau bertanya. Sore Kak, Sore. izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pandu Kak. Kebetulan Kak, saya dari Universitas Muala Warman. Oke, silakan. Saya ingin bertanya Kak, mengapa saat ini digital marketing dianggap sangat penting bagi sebuah bisnis? Apakah pemasaran secara konvensional aja masih cukup atau memang harus dipadukan dengan digital marketing? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Pandu. Mungkin saya sini aku menjawab. Digital marketing menjadi sangat penting karena saat ini sebagian besar masyarakat mencari informasi, membandingkan produk, hingga melakukan pembelian melalui internet. Jika sebuah bisnis hanya mengandalkan pemasaran konvensional, maka jangkauan konsumennya akan lebih terbatas. Dengan digital marketing, perusahaan dapat menjangkau target pasar yang lebih luas, bahkan hingga keluar daerah atau luar negeri. Selain itu, biaya yang dibutuhkan relatif lebih efisien dibandingkan pemasaran konvensional, seperti iklan di televisi, radio, atau media cetak. Digital marketing juga memungkinkan perusahaan berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui media sosial, website, atau marketplace. Keunggulan lainnya adalah hasil promosi dapat diukur melalui data seperti jumlah pengunjung, tingkat penjualan, dan respon pelanggan. Dengan data tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi strategi pemasaran dan meningkatkan efektivitas promosi sehingga mampu meningkatkan penjualan serta daya saing bisnis. Mungkin Mas Pandu sudah jelas dengan jawabannya? Dengar nggak? Mas Pandu gimana? Sudah paham nggak? Oke, mungkin satu orang lagi yang bertanya. Saya Kak. Oke, silahkan. Sore Kak, terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Saya ingin bertanya, apakah semua bentuk usaha di Indonesia seperti usaha perorangan, CV, PT, koperasi, dan BUMN dapat menerapkan digital marketing? Jika bisa, apakah strategi yang digunakan setiap bentuk usaha tersebut sama atau berbeda ya Kak? Terima kasih.
Oke, terima kasih Sarah atas pertanyaannya. Saya akan menjawab iya. Jadi jawabannya itu iya. Semua bentuk usaha di Indonesia dapat menerapkan digital marketing, tetapi cara penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha. Misalnya, usaha perseorangan atau UMKM biasanya lebih fokus menggunakan media sosial dan marketplace karena biayanya lebih terjangkau serta mudah dijalankan. Strategi ini sudah cukup efektif untuk memperkenalkan produk dan menjangkau konsumen. Sementara itu, perusahaan yang lebih besar seperti CV, PT, maupun BUMN umumnya menggunakan strategi digital marketing yang lebih lengkap, seperti website resmi, SEO, iklan digital, email marketing, hingga bekerja sama dengan influencer. Meskipun strategi yang digunakan berbeda, tujuan utamanya tetap sama, yaitu memperluas pasar, meningkatkan penjualan, membangun citra perusahaan, serta menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Dengan demikian, digital marketing dapat dimanfaatkan oleh semua bentuk usaha sebagai salah satu strategi untuk berkembang dan bersaing di era digital. Mungkin itu jawabannya, Sarah. Sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi, setelah membahas seluruh materi, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu pertama, bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, bentuk usaha menentukan pengelolaan bisnis. Yang ketiga, digital marketing menjadi strategi penting dalam menghadapi persaingan. Yang terakhir, integrasi bisnis dan pemasaran digital mampu meningkatkan daya saing perusahaan. Terakhir, berikut adalah referensi saya yang saya gunakan dalam penyusunan materi presentasi ini. Referensi yang digunakan dalam presentasi ini saya ambil dari buku Business Essentials karya Griffin dan Ebert, Marketing Manajemen karya Kotler dan Keller, Digital Marketing karya Dave Chaffee. Dan saya mengambil dari peraturan undang-undang juga. Yang pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan saya juga mengambil dua materi dari materi kuliah yang sudah ada, yaitu Anatomi Bisnis di Indonesia dan Digital Marketing Strategi. Oke, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah bisnis di era digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi, khususnya melalui penerapan strategi digital marketing. Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, serta menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya juga mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi presentasi ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.